Nah, saya katakan, apakah kalau sudah melakukan klarifikasi itu lalu masalah selesai? Saya katakan tidak cukup, karena ini adalah negara hukum, bukan negara klarifikasi. Saya punya pengalaman sendiri masalahnya, terkait dengan masalah ini. Mengenai tuduhan saya anti Pancasila, saya anti NKRI dan seterusnya. Jadi saya sudah melakukan klarifikasi juga di institusi saya. Tapi toh dua jabatan saya melayang semuanya. Lalu apa gunanya klarifikasi? Nah, jadi Bang Karni, dalam hal ini saya katakan tidak cukup lah klarifikasi itu karena mungkin salah input, salah ketik, salah ucap. Ini pejabat loh. Bukan sembarangan. Kalau Suteki yang ngomong salah sedikit diklarifikasi enggak mempan apa-apa. Tapi kalau pejabat yang ngomong cukup dengan klarifikasi kah? Nah menurut saya tidak. Ini harus diproses hukum untuk menunjukkan apa? Bahwa ini loh kita punya prinsip equality before the law. Jadi lalu bolehlah saya simpulkan di sini. Jadi tidak tepat ya, apabila dikatakan Islam atau agama lain yang ingin mengganti ideologi Pancasila, apalagi menjadikan Pancasila sebagai musuh agama. Nah lalu mengapa justru muncul statement yang sebaliknya bahwa agama adalah musuh terbesar dari Pancasila? Nah menurut saya dalam hal ini, statement ini harus dilawan dengan terus mengedukasi umat dan rakyat bahwa agama apapun termasuk Islam tidak memusuhi Pancasila, dan bila ada yang terus-menerus melabelkan agama itu sebagai musuh Pancasila, berarti kita patut menaruh rasa curiga. Curiganya di mana? Bahwa boleh jadi Pancasila yang sedang diusung itu telah dimaknai secara Marxisme-Leninisme. Yang berarti apa? Pancasila telah terindikasi dan terpapar paham komunisme karena menempatkan agama sebagai racun. Nah, saya memang sedikit banyak juga kemudian mencari siapa itu Profesor Yudian Wahyudi. Memang saya baca-baca beliau sering mengeluarkan statement-statement atau memberikan pernyataan yang cukup kontroversial. Nah, dalam hal ini terkait dengan masalah ini, Bang Karni, saya menyarankan. Jadi siapapun pejabat mestinya harus menyadari bahwa yang dihadapi itu bukan hanya sekelompok atau hanya sekedar kelompok setempat atau lokalitas. Tetapi yang dihadapi adalah rakyat Indonesia yang beragam. Maka dalam hal ini setiap pejabat itu kalau mengeluarkan statement mesti hati-hati. Tidak boleh mengeluarkan kemudian menimbulkan kegaduhan yang bukan main. Kemudian yang kedua, Profesor Yudian juga harus terus berkenalan ya dengan publik. Supaya publik tidak kaget lagi dengan karakter beliau. Atau mungkin statement-statementnya kalau orang Jawa itu supaya wanuh. Wanuh itu berarti mengenal lebih dekat sehingga pernyataan-pernyataannya juga tidak mudah melukai atau berpotensi melukai dan memecah belah bangsa ini. Terima kasih Bang Kandi. Baik Prof. Tapi kalau kita baca lagi klarifikasi, dia mencoba menjelaskan bahwa yang dia maksud sesungguhnya itu adalah kaum yang dianggapnya radikal atau ekstrim yang memanfaatkan agama untuk menyerang ideologi Pancasila. Ya. Artinya nawaitunya itu bukan agama Islam, agama Katolik, agama Kristen yang musuh terbesar, tapi kelompok-kelompok ekstrim ini yang dia maksud. Pendefinisian mengenai radikal dan ekstremis itu saya kira tidak boleh terus-terus ya, diteruskan itu. Karena memang persoalan Indonesia, saya kutip lagi pernyataan Profesor Siti Zuhro.
bahwa problem Indonesia yang utama itu kan bukan radikalisme, tapi adalah ketimpangan sosial. Itu yang harus kita catat. Nah kemudian kalau misalnya di video itu disebutkan bahwa ijtima ulama itu menjadi salah satu musuh atau kelompok yang ingin mengganti, atau menyerang, ingin merobohkan menjadi musuh Pancasila, saya kira harus diklarifikasi lebih jauh. Nggak bisa statement-statement justru tadi saya katakan itu memecah belah bangsa. Jadi tolonglah ini pejabat itu memang harus pandai-pandai bagaimana membuat statement. Jadi kelompok-kelompok yang ada itu jangan kemudian karena ini berseberangan, kemudian karena ini tidak sependapat dengan pemerintah atau punya ide sendiri kemudian dijadikan musuh, kemudian dilabeli radikal, ekstremis. Saya kira benar seperti itu tidak benar. Maka ya rangkul lah, jangan dipukul tapi dirangkul. Apa masalahnya? Diajak dialog ini yang akan membesarkan bangsa ini, bukan terus dalam situasi permusuhan. Baik, terima kasih Prof. Kita rehat dulu pemirsa.